mungkin Tuan Guru bisa cerita dikit, kenapa sih kok bisa jadi Tuan Guru? Iya, gitu loh. Ya, terima kasih. Awal mula itu sebenarnya dari kakek ya, dari pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Ya, beliau Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, ya, pahlawan nasional dari Nusa Tenggara Barat. Beliau lah yang memberikan saya nama Zainuddin Atsani, berarti Zainuddin kedua, sebagai pengganti beliau, penerus nama beliau. Begitu lahir, beliau menggendong saya selama 2 minggu. Kemudian beliau meminta izin kepada ibu saya, kepada umi saya, untuk dari sini nama saya akan turun. Itu makanya nama saya Muhammad Zainuddin Atsani. Kalau ditanya kenapa ada lalu gedenya, ya itu karena dari orang tua saya yang laki-laki, anak bangsawan dari Lombok Tengah. Jadinya ada lalu gede. Nah, kakek bilang di sini nanti yang meneruskan. Begitu kata meneruskan, umur 4 tahun beliau memberi saya gelar Tuan Guru Bajang. Sejak 4 tahun? 4 tahun. Sudah diberikan gelar Tuan Guru Bajang? Masya Allah. Nah, itu yang terekam dari murid beliau, dari masyarakat dulu sampai sekarang. Ya, begitu wafatnya beliau, saya bersekolah ke Mekah, balik. Ya, tetap jadi Tuan Guru. Nah, itu membuat menjadi dianggap sebagai pelanjut karena pesan wasiat dari pendiri organisasi nanti. Oke. Saya sering dari sejak kecil, dari sejak umur 4 tahun, beliau memberi saya gelar Tuan Guru Bajang, ya. Jadi saya bukan kepengen, bukan kemelet-meletan, bukan. Saya tidak pengen nama Tuan Guru Bajang. Cuma sejak umur 4 tahun beliau memberi saya gelar Tuan Guru Bajang. Jadi bukan sesuatu yang harus diperebutkan, bukan sesuatu yang harus dibanggakan. Terus terang, saya tidak bangga dengan nama Tuan Guru Bajang, karena itu adalah beban, itu adalah amanah, itu adalah titipan dari yang memang mempunyai nama. Termasuk nama saya Zainuddin Atsani, artinya Zainuddin kedua. Itu adalah amanah yang harus saya jaga, yang harus saya pelihara sesuai pekayunan yang mempunyai nama. Saya hanyalah pesuruh, saya hanyalah merbot. Walaupun posisi saya menjadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Wathon, saya menjadi merbot di Nahdlatul Wathon sampai kapanpun. Saya ini hanya pesuruh. Nahdlatul Wathon ini adalah milik Nini Da tercinta Al-Mafurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dan Umunah sebagai penerima kuasa penuh pendiri Nahdlatul Wathon, Umunah Al-Mujahidah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Kita sebagai warga Nahdlatul Wathon harus camkan itu. Jangan. Pak TGB, sebelum saya ke sini banyak yang bertanya kepada saya, bagaimana ceritanya Gubernur Nusa Tenggara Barat dipanggil Tuan Guru Bajang? Daripada penasaran, Pak TGB yang menjelaskan. Iya, jadi Bung Klau, kalau kita, Bung Klau kan tahu kita tetanggaan. Di NTB itu ada 20 besar, Lombok dan Sumbawa. Nah, di Lombok itu salah satu tokoh informal itu sering disebut Tuan Guru. Nah, ketika saya pulang dari Kairo dulu, 97, selesai S1, hampir selesai S2, itu kemudian saya dipanggil oleh masyarakat ketika mengajar di banyak tempat, meneruskan tempat-tempat di mana kakek dulu mengajar, disebut dengan Tuan Guru Bajang. Nah, Tuan Guru seperti yang lain, yaitu orang yang mengajar. Bajang itu karena saya paling muda dulu, Bung Klau. Karena pada waktu itu usia saya 25 tahun, tahun 1997. Mestinya sekarang sudah nggak bajang lagi, Karena sudah 40-an ya? Ya, sudah 46, tapi kedung melekat ya oke lah. Jadi TGB itu panggilan sampai sekarang. Jadi Tuan Guru ini julukan yang umum untuk masyarakat Lombok atau untuk orang-orang spesial? Tuan itu yang sudah menunaikan haji, guru itu yang konsisten mengajar. Jadi orang yang mengajar ya kayak kiai haji lah kalau di Jawa begitu. Jadi tokoh agama yang konsisten memberikan bimbingan dan mengajar kepada masyarakat atau umat. Jadi berat sekali memikul tanggung jawab sebagai Tuan Guru ya? Betul Bung, kalau itu sangat berat. Tapi nikmati sajalah tanggung jawab itu. Tapi justru dengan sebutan Tuan Guru Bajang, nama NTB ini langsung meroket nih. Iya Bung Klau, alhamdulillah disebut dalam konteks yang baik. Mungkin karena sepanjang 10 tahun terakhir, dengan ikhtiar bersama masyarakat di NTB, alhamdulillah ada pencapaian-pencapaian, ada hasil-hasil pembangunan yang tidak hanya bisa dipotret untuk NTB-nya, tapi juga berkontribusi untuk pembangunan nasional. Jadi Tuan Guru Bajang tidak sekedar seorang ulama, tapi juga politisi dan teknokrat. Jadi 3 aspek ini yang membuat mungkin Tuan Guru Bajang masuk top
untuk calon pemimpin masa depan? Semua harapan yang baik ya menjadi pemicu, ya menjadi motivasi untuk terus-menerus berikhtiar, berkontribusi yang baiklah untuk Indonesia. Kalau bagi saya yang paling berharga, salah satunya di antaranya, NTB itu ada pembeliaan kepemimpinan sejak saya dulu menjadi gubernur, sehingga anak-anak muda NTB sekarang memiliki rasa percaya diri lebih besar dan mereka siap menghadapi tantangan apapun.